Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Hari ini Bunda berharap adik-adik penuh sukacita, sehat dan tetap semangat. Walaupun kita saat ini masih beribadah dari rumah adik-adik ya. Bunda mengajak adik-adik semua untuk beribadah bersama Bunda Ina, Bunda Rai, dan Kak Dandi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan mengkidungkan satu pujian, yaitu dari Kidung Ceria 286, Datanglah Tuhan, bait pertama dan bait ketiga. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, oh Tuhan, datanglah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bunda minta siapkan bukunya adik-adik, siapkan pulpen, dan terutama Alkitab ya adik-adik ya. Nah bacaan kita di ibadah kali ini terambil dari 1 Korintus 1, 1-9. Mari adik-adik sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian menghadap Tuhan dari Kidung Ceria 135 bait pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan pribadi kami. Saat ini kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ketika kakak dan bunda yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah Tuhan akan memberkati dan memberikan mereka hikmat. Juga anak-anak kami yang di rumah, Tuhan akan menyertai dan memberkati, agar boleh mereka mengerti dan melakukan firman Tuhan. Marilah ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan-Mu. Amin. Adik-adik, pagi ini kalian akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Putri. Sudah siap dengan Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9 yang menyatakan demikian. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema pembelajaran kita pada hari ini ialah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Kakak mulai ceritanya ya. Adik-adik, kota Korintus adalah kota yang sangat strategis dan terkenal sebagai kota perdagangan. Mengapa? Karena kota Korintus memiliki dua pelabuhan yang letaknya sangat strategis, yaitu Lake Heum dan Kenkreus. Adik-adik, maka dari itu kota Korintus dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan bertransaksi oleh para pedagang. Tidak heran, maka dari itu kota Korintus berkembang sangat pesat. Pada saat itu, kota Korintus bisa kita sejajarkan dengan kota metropolitan loh. Nah adik-adik, maka dari itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah lebih bersifat kepengembalaan atau penguatan kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan di sana. Ada beberapa hal, yaitu Rasul Paulus dan pelayan lainnya mendengar informasi bahwa ada ancaman perpecahan dalam persekutuan di pelayanan dan persekutuan di jemaat Korintus. Beberapa hal yang menjadi pergumulan jemaat adalah satu, banyaknya orang atau kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan jahat dan bejat yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Yang kedua adalah perbedaan suku dan latar belakang budaya yang menyebabkan perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah munculnya berbagai ajaran sesat. Dan yang keempat ialah persekutuan jemaat terancam terpecah karena adanya perbedaan-perbedaan itu. Kalian bisa baca ya di Alkitab di 1 Korintus 16 ayat 15 sampai 18 dan di kitab Roma 16 ayat 21. Adik-adik, ini adalah gambar Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk kita. Lalu, bagaimana cara kita menjadi saksi Kristus ya? Caranya adalah kita mulai dari bisa mungkin menjadi teladan di sekolah, datang awal, rajin membersihkan kelas, bantu ibu dan bapak guru. Lalu, ya ini ya, bisa bawa buku juga, bantu bapak dan ibu guru bawa buku teman-teman kita ke ruang guru. Lalu, kalau di rumah, kita bisa bantu orang tua mencuci piring, mencuci sepeda motor, membersihkan rumah, dan contoh lainnya, adik-adik dapat menjadi saksi Kristus dengan cara, yaitu satu, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dengan orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua adalah kita bersyukur karena walaupun kita berteman dengan teman yang berbeda suku, latar belakang, budaya, tapi kita tetap bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Yang ketiga, menganugerahkan kasih karunia dan berkat kepada anak-anak dan kepada kita semua. Nah, sekian adik-adik. Adik-adik, kakak punya aktivitas ya. Semua sudah punya SBA kan di rumah? Ini ada tugas, yaitu menjadi saksi Kristus di rumah, menjadi saksi Kristus di sekolah, dan menjadi saksi Kristus di gereja. Tadi sudah kakak sebutkan contohnya. Adik-adik lanjutkan ya. Kalau menjadi saksi Kristus di gereja, mungkin adik-adik bisa jadi contoh buat teman-teman di IMPA, yaitu tidak takut kalau untuk maju berdoa, membawa kantong persembahan, duduk yang baik saat IMPA, tidak ngobrol. Sekian dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada aktivitas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh adik-adik. Dan tolong minta papa mama untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan mengkidungkan satu pujian dari Kidung Ceria 202.
murid Tuhan jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun mereka berada. Berkati juga para orang tua kami di dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan, dengan keadaan yang sekarang ini, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dalam pandemi virus corona ini. Berkati juga para pemimpin-pemimpin dalam mengambil keputusan-keputusan untuk pemulihan dan keamanan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, khususnya GPIB Maranatha yang ada di Denpasar. Kiranya Tuhan memberkati para pendeta, presbiter, dan seluruh pelkat yang ada, serta pegawai-pegawai lainnya. Tuhan, anak-anak layan kami Tuhan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan mampukan dan mau menolong mereka untuk mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk kakak bunda layan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati para pelayan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di atas semuanya itu, ampunilah kami dari salah pelanggaran kami, dengar dan sempurnakan syafaat kami, yang kami naikkan tiada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 217 bait pertama. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya
segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, kalian sudah memberikan persembahan tadi. Adik-adik minta tolong sama papa, mama, orang tua kalian untuk membawa persembahan adik-adik ke gereja ya adik-adik ya. Nah adik-adik mengakhiri ibadah IMPA kali ini, mari kita Bunda undang untuk berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 265 bait 1 dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa berkat. Karena itu, kita akan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang kami sudah terima hari ini. Berkati persembahan anak-anak yang diberikan dengan ketulusan hati. Biarlah berguna bagi kemuliaan-Mu, dan kiranya kasih setia-Mu tetap menyertai kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah adik-adik, ibadah IMPA kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Immanuel secara bersama-sama ya adik-adik ya. Bunda hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.